Oke guys, ketemu lagi dengan kebun alpukat. Ini hari ini tanggal 17 bulan Mei 2026. Hari ini ada pekerjaan yang dikerjain adalah ini tadi apa? Digemburit, kemudian dikasih ZPT ya. Kita pakai ZPT nanti dan dekomposer dimasukin lagi trichoderma di sini. Nah, ini rencananya insya Allah dalam mungkin 3 hari ke depan ya, sekitar mungkin Selasa kayaknya akan masuk bibit utama kita, yaitu cabai. Cabai akan masuk ke sini, kemudian nanti dipasang terus, dan hopefully ke depannya selama 5 bulan perawatan bisa lancar, bisa menghasilkan secara maksimal gitu ya. Ini dikombin sama sebelahnya, ini teman-teman tahu ini kan, ini kacang tanah gitu ya, itu ada yang mati ya, nggak tumbuh gitu, dan udah disulam, udah ditanam sama kacang tanah yang baru. Jadi harapannya kenapa kita combine sama kacang, karena saya selalu yakin kacang itu harus selalu ada karena dia fiksasi nitrogen ya. Kemudian misalkan terlalu banyak pupuk kimia yang masuk ya, kacang akan membantu untuk itu. Nah, ini terus terang belum ideal karena kita belum pakai full kompos gitu ya, kemudian masih pakai mulsa plastik gitu ya. Tapi seperti kemarin-kemarin sudah sampaikan, kita sedang dalam proses bertransformasi ke yang lebih eco-friendly gitu ya. Teman-teman lihat juga di sini rumputnya udah mulai tumbuh lagi. Ini perintahnya besok, jadi besok masih ada yang kerja. Adalah semua rumput-rumput ini dipanen ya. Dipanen Kang ya. Diambil semuanya. Untuk teman-teman lihat di sini kita sudah punya instalasi produksi pupuk sederhana dulu ya. Ini yang versi sederhana. Nanti belum dikasih biang. Rencananya nanti biang untuk kita punya, karena dulu saya ngembangin pupuk yang teknologi mikroba ya. Pada zaman pupuk hayati belum terlalu tren. Kita udah punya biangnya yang usianya udah lumayan, puluhan, 10 tahun lebih ya. Ini akan kita masukin ke sini ya. Jadi ini isinya adalah rumput-rumput yang ada di lahan ini. Jadi dia akan kita dekompos, kemudian nanti tehnya ini akan jadi sumber diputar lagi ya, jadi sumber nutrisi ke para tanaman yang nanti ada di sini. Jadi pupuk dimakan sama rumput-rumput ini dissolve di sini jadi konsentrat, makin lama makin bagus. Nanti diencerin, kita spray ya, kita kocor, kita semprot gitu. Ini baru banget kemarin. Terus terang ini masih versi brutal ya, karena kemarin saya nggak bisa ngawasin langsung, jadi belum dipilihin. Jadi sebetulnya kayak rumput-rumput ini, yang ini kan punya daya tahan tinggi sekali, terus tumbuhnya itu cepet ya, berarti dia punya auksin yang tinggi. Jadi sebetulnya kalau bagusnya sih tiap rumput dipisah-pisah gitu. Tapi untuk sementara this will do lah. Ini oke lah gitu ya. Kita punya 2 tong, 2 kali 150 liter ya. Mungkin 100 liter lah. Ini nanti kalau ini masih naik, nanti lama-lama dia naik lagi, kemudian nanti dia turun gitu ya. Nah, ini nanti ada 3 tong, 1 tong lagi besok dieksekusi. Kemudian nanti saya juga bakal nambah lagi untuk versi-versi nutrisi. Karena ini kan teman-teman lihat nih. Nah, ini menarik nih. Ini kan kemarin kita gundulin. Terus sudah ada pertumbuhan tunas baru ya. Tunas baru daun ya. Ini yang nanti akan nge-support ke pembesaran si ini. Terus itu ada, ini kan kayak bunga gitu ya, banyak gitu ya. Nah, ini memang kemarin sengaja kita kita gundulin ya, atasnya belum. Nah, lihat perkembangannya jadi full ke tunas-tunas yang baru. Nah, kenapa? Kalau daun yang lama ini kan masa hidupnya sudah terakhir-terakhir gitu ya, jadi nggak maksimal. Mending kita percepat sih tunas baru, sehingga nanti kalau sudah pada saatnya dia lagi maksimal memproduksi zat-zat makanan, simpannya di buah. Jadi buahnya jadi jauh lebih cepat untuk besar, harapannya juga nutrisinya jauh lebih kaya gitu ya.
sedikit tentang yang ini ya. Nah, kalau pupuk yang ini karena banyaknya hijauan gulma, ini kemungkinan besar akan tingginya itu di nitrogen. Nitrogen itu nanti dibutuhkan buat habis nanti teman-teman alpukat ini berbunga, berbuah, panen, nanti kan ada masuk vegetatif lagi. Vegetatif lagi, maka pupuk ini akan berguna. Nah, untuk sementara ini kita percepat pembuatannya supaya nanti bisa masuk ke kangkung kita. Kalau teman-teman lihat di situ ada kangkung. Tuh ada yang udah 3 minggu, ada yang baru 2 minggu, ada yang baru seminggu gitu ya. Nanti per minggu lah minimal kita ada panen ya. Kan kenapa nggak dibuat per hari? Karena saya kesininya mungkin baru seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, belum bisa setiap hari. Kalau saya udah stay di sini, kita buatnya per hari. Jadi per hari ini panen, jual, tanam lagi, gitu aja putar. Jadi saya butuh sekitar 28 plot gitu ya, supaya tiap hari bisa panen. Kemana-mana. Nah, balik ke pupuk. Jadi pupuk ini nantilah saya ceritain kenapa zaman dulu seperti apa ya saya ngembangin pupuk sampai jor-joran zaman dulu mah. Nah, ini akan kaya dengan nitrogen. Kalau mau yang kaya dengan kalium, kita punya senjata rahasia kita ini, tanaman ini. Nah, tanaman ini kemarin kita kembang biakannya itu di Bandung dulu di rumah. Begitu udah gede nih ya, udah tadinya cuma satu ya, ini udah ngegrombol pindah ke sini. Kelihatan banget bahwa di sini dia thriving banget. Warna hijaunya jadi hijau pekat sekali gitu ya. Kalau di Bandung masih rada kuning-kuning gitu ya. Nah, ini tanaman ini namanya comfrey. Ini dapatnya hasil ngimpleng. Nah, kalau yang daun ini ya, sebetulnya daun ini kalau kita sabit gitu ya, kita sabit set terus di drop aja di sini. Dia akan cepat terurai dan dia sumber kalium yang tinggi. Kenapa? Karena dia punya akar yang jauh ke dalam. Dia ngambil unsur-unsur yang di dalam. Menurut saya ini jadi menarik gitu ya. Jarang ada tanaman yang punya fungsi seperti ini gitu ya. Dan ini akan komplementer karena pohon alpukat itu si akarnya dangkal, nggak dalam. Jadi dia mungkin tidak terlalu bisa ngambil yang di bawah. Nah, malah yang gini yang ngambil dari bawah. Nanti kita chop, kita bikin seperti ini bisa, atau langsung di drop ke situ. Kemungkinan besar sih dari sini di chop, masuk kandang ayam dulu dimakan sama ayam. Ayamnya nanti pup ya. Nanti komposnya yang ke sini gitu ya. Karena nanti kalau teman-teman lihat kita hampir siap nih. Ini tadi bikin piping pemipaan buat air minumnya ke sini. Nanti jadi air minumnya yang otomatis gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau pakai tempat gitu kan harus sering diisi, atau kalau pakai tempat kadang-kadang kurang higienis lah ya. Nah, kalau harapannya nanti pakai versi yang otomatis sehingga dia lebih higienis, selalu tersedia. Nah, kandang ayam ini adalah pabrik pupuknya. Jadi teman-teman, perspektifnya ini sebetulnya memang ada ayam di sini, tapi ayam ini adalah pabrik pupuk. Karena saya punya 43, nambah tuh ya, tambah lagi lah. Saya anggap aja 50 lah. 50 pohon alpukat yang perlu dikelola secara maksimal. Yang perlu nutrisi, yang perlu asupan gizi yang cukup. Dan pabrik pupuknya adalah ini, yaitu isinya ayam. Kang, isinya berapa? Kemungkinan besar hari Selasa saya nggak bisa, Rabu nggak bisa, Kamis ya. Rabu pagi mungkin ya. Rabu pagi saya akan kesini dulu 5 ekor ayam dulu, ngetes dulu. Ya. Kemungkinan besar ini kayaknya ditinggiin sedikit ya. Karena kalau ayam kampung ini loncatnya lumayan tinggi. Jadi kemungkinan besar ini akan kita tinggiin sedikit, kasih jaring lagi. 5 dulu ke sini. Ketika sistemnya udah oke, 5 udah oke, dan Kamis ini juga kan datang 100 DOC ya, tapi itu nanti di Bandung dulu. Minggu depannya kalau ini udah nggak ada masalah, udah oke, misalkan ya tingginya udah oke, tidak ada kasus ayam kabur dan teman-temannya, maka kalkun juga pindah, ayam Elba kayaknya, Elba juga pindah ke sini. Jadi nanti di sini sudah mulai
banyak gitu ya, seminimal sampai sebulan pertama. Nanti setelah sebulan DOC yang 100 akan pindah ke sini. Tapi sebelum mereka pindah, kita perlu siapin kandang persiapan dia gitu ya, karena mungkin kalau masih muda langsung di open seperti ini kayaknya nggak terlalu bijaksana ya. Saya sebenarnya masih pengen bikin satu lagi di sini yang tertutup juga, tapi dia versinya kayak lebih tertutup ya, jadi angin nggak langsung gebiar-gebiar gitu. Yang di sana sebetulnya nanti juga tetap dirapihin, ada kayak penahannya supaya juga angin nggak terlalu gitu ya. Nanti di sana pakai roosting di situ ya, yang teman-teman lihat itu ada kayu-kayu itu nanti tempat rumput-rumput yang tidak tertampung di tong ditaruh ke sana. Nanti di atasnya dipakai tenggeran untuk si ayam, sehingga nanti kalau dia harapannya ya dia pup di situ, tambahin nitrogen di situ ya, lebih cepat terurai. Kira-kira itu yang sedikit tentang kandang ayam ini ya. Jadi mungkin 2 minggu 3 minggu ini saya sering banget ke kebun karena ya ini harus dipercepat lah. Itu alhamdulillah progresnya kelihatan banget. Nah, satu lagi yang mau dilihatin ke teman-teman adalah ini kolam. Ya, udah bisa lihat kolam, tapi jangan lihat kolam dulu. Lihat alpukat dulu deh. Estimasi malah ada beberapa pohon yang sebulan lagi nih. Sebulan lagi sudah bisa panen. Artinya Kang Roni dengan bisnis jus sehatnya juga akan dapat supply stabil. Nah, oke. Ini kolam. Ini kolam kita dalamnya nggak terlalu dalam, cuma 70 cm. Kesananya 6. Nggak jadi 10 ya. 6. Kemudian lebarnya ini 1 meter 80-an ya. 1 meter 80-an. Gitu. Ini kolam punya fungsi. Fungsinya adalah satu, jelas buat mempermudah pengairan ya. Karena di sana ada kolam besar lewat pipa ini. Di sini ada pipa nih. Ada pipa 1 inci. Nah, nanti juga kita tampung ke sini. Ya, di sana udah ada ikan nila banyak. Jadi sebetulnya air yang dari kolam utama itu sudah mengandung banyak nutrisi pupuk gitu ya. Nah, di sini ini untuk budidaya azolla. Jadi nanti akan tanaman yang ngambang ya, namanya azolla. Saya lagi mikir-mikir apa pakai azolla yang standar atau pakai lemna atau pakai wolffia gitu ya. Azolla buat apa fungsinya? Azolla ini fungsinya untuk sumber protein para ayam di situ. Karena azolla proteinnya tinggi sehingga kita bisa jadi suplemen buat ayam ya. Nah, karena ayamnya itu rencananya ayam petelur nanti di sana, berarti memang rada harus ada tambahan tetap. Ya, antara pakai jagung giling atau pakai jagung kemungkinan ya. Daerah sini ternyata banyak budidaya jagung. Nah, nanti saya harus pikirin nih gimana caranya punya gudang, jadi nanti bisa nyetok untuk jagung. Walaupun kita nanam di sini ada tanaman jagung, tapi saya nggak yakin dia cukup ya, karena lahannya buat eksperimen ternyata ya nggak gede-gede amat juga gitu ya. Segini alhamdulillah banget gitu. Cuman kalau buat nge-support 100 ekor ayam kayaknya harusnya full mungkin ya. Tapi kita maksimalin yang ada kan gitu ya. Nah, sama nanti kemungkinan besar gabah gitu ya. Gabah di sini sayangnya nggak ada sawah ini. Tapi katanya ada heller, jadi kemungkinan besar kita bisa ambil di helleran gitu ya. Nah, inilah sedikit progres kita. Ini ada alpukat kita peluang, bawahnya udah digundulin, atasnya belum. Ini karena kita nggak bisa dapatnya atasnya. Kemungkinan besar harus siapin tangga ini. Atau mungkin manjat. Nanti manjat ya. Kemungkinan besar juga deretan pohon yang di sini tidak akan kita tinggiin. Ya, sehingga nanti kalau panen cukup dengan tangan. Jangan pakai gantar. Itu harapannya nanti grade-nya bisa bagus semua. Itu yang sedang kita ini. Kalau perkembangannya sendiri, kalau teman-teman lihat ini ada yang jatuh-jatuh ya. Kemarin hujan, tapi ya tetap masih banyak yang jatuh. Ini nanti kita kubur karena kalau enggak nanti banyak lalat buah. Namun kayaknya yang survive juga lumayan banyak ya.
kita cukup maksimal di perawatan yang kala ini. Jadi kita lihat aja, bismillah aja lah, ini semoga nanti hasilnya maksimal. Ya walaupun mungkin nggak banyak, menariknya gini ya, kalau alpukatnya banyak, berarti biasanya tidak terlalu besar. Karena si nutrisinya dibagi ke banyak buah kan gitu. Tapi kalau dia tidak terlalu banyak, dia optimal, maka buahnya bisa besar-besar kayak kemarin. Satu buah bisa 1 kilo gitu ya. Nah itu yang kita, jadi nggak terlalu khawatir gitu ya. Gimana nasib aja ya, yang penting ikhtiarnya udah maksimal. Perawatan udah maksimal, kalau ternyata dianugerahi musim ini alpukatnya sedikit tapi gede-gede, ya alhamdulillah. Kalau ternyata bisa banyak dan gede-gede, ya alhamdulillah gitu ya. Itu mungkin sedikit tentang overview progres hari ini, tanggal 17 bulan Mei. Teman-teman masih bisa lihat ya lahannya. Pagar masih kelihatan di sana. Tapi 5 bulan dari sekarang, yakinlah ini semua pagar gak akan kelihatan. Kenapa? Karena cabenya akan setinggi 1 meter, 1,5 meter. Mungkin kalau bener kita ngurusnya sampai 2 meter. Bakal kayak hutan belantara nanti. Ya, itu serunya ya perkembangan. Ya intinya mah dalam bertani, berkebun ini saya sih ngerasa banget modal terbesar adalah waktu. Jadi gimana caranya waktunya optimal. Ya kayak sekarang tadi full ditanemin gitu ya. Kenapa? Begitu kita tanemin, maka kan dia berproses. Jadi sementara kita ngerjain yang lain, dia juga berproses gitu. Nah itu pelajaran penting ya yang saya yang dapat banget gitu dari ini. Ini semua bedengan per hari ini semua sudah ditanamin. Gitu. Terus ada bibit alpukat khas sama dari yang Vietnam, walaupun masih kecil, tetap langsung kita siapin gitu ya. Nanti di sini udah mau ada pembibitan dari sekarang disiapin. Jadi nggak nunggu-nunggu. Kenapa? Karena kalau kita mulai pembibitan dari sekarang, maka kan butuh waktu ya sampai dia bibitnya bagus. Bibitnya itu bisa pindah kepemilikan dengan sukses gitu ya. Jangan cuma asal tumbuh kan gitu ya. Nah itu butuh waktu. Jadi habis dari sini besok itu masih ngeberesin sedikit. Kemudian gerbang sebetulnya. Besok tuh fokusnya di gerbang. Kita rapihin sehingga nanti mobil bisa masuk. Kemudian setelah itu salah satu proyeknya adalah ngerapin ini sedikit lagi. Karena ini kan tadi baru jadi banget ya hari ini. Ngerapin ini sedikit sama bikin pembibitan, kemungkinan sebelah situ akan ada kayak persemaian. Ya, itu sisanya nanti ya integrasi ayam, kemudian ya kita lihat aja besok-besok di vlog berikutnya. Thank you. Wih, ada burung guys. Ini tekukur kayaknya nih. Nanti kayaknya juga kita merpati belum pindah nih ke sini nih. Ya, bakal seru kalau merpati pindah ke sini. Oke, gitu dulu. Thank you. Saya mau ke depan dulu, kita mau nanam rumput untuk di area gerbang. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.